Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel YouTube saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi kalau saya upload video baru. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman ke kebun saya yang ada di pekarangan rumah. Mari kita lihat apa aja yang ada di halaman rumah saya. Dan ini 3 hari yang lalu saya tanam singkong. Ada 8 gundukan di samping rumah. Ini karena saya capek nyabut-nyabutin rumput terus di sini, padahal tanamannya nggak ada. Jadi daripada saya nyabutin rumputnya sia-sia ya teman-teman, jadi saya mau kasih lihat ini saya ada tanam singkong. Nih. Dan 3 hari sudah kelihatan dia punya tunas yang keluar teman-teman. Tuh udah kelihatan ya tunasnya teman-teman. Ada 8. Ini biar lebih hijau saja di bagian samping rumah. Alhamdulillah, karena setelah tanam beberapa hari itu ada hujan, jadi merangsang buat pertumbuhan akar. Dan juga ini tumbuh tunas-tunasnya. Kayaknya 1 minggu lagi bakalan kelihatan rimbun daunnya di bagian sini teman-teman. Dan lanjut di situ saya tanam 1 rumpun kunyit. Ini awalnya di dalam polybag, tapi karena tidak terlalu subur, jadi ya saya pindahkan ke tanah aja kayak gini. Biar lebih subur umbinya, akarnya bisa mencari jalan hidupnya sendiri ya teman-teman. Jadi saya langsung tanami di tanah. Dan ini penampakannya di bagian samping rumah saya yang saya tanami dengan singkong. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 di sana. 8 gundukan yang saya tanami dengan singkong. Dan ini saya diajarin ya teman-teman sama para orang-orang yang sudah berkebun dahulu, yang sudah lama dalam dunia perkebunan, kalau cara menanam singkong itu harus dimiringkan seperti ini biar umbinya nanti besar. Jadi saya ikuti cara ini dan alhamdulillah 3 hari saja ini sudah kelihatan umbinya. Oke, lanjut kita ke area lain. Ini masih di samping rumah ya teman-teman, belum ke halaman belakang rumah. Dan di bagian sini saya juga punya 1 pohon melinjo. Dari beberapa yang saya tanam, hanya 1 ini yang bertahan hidup teman-teman. Semoga subur ya kamu. Di sampingnya ini pohon pepaya. Ini juga ada 1 gundukan singkong. Nih. Sudah keluar tunasnya teman-teman. Ini waktu itu saya punya 1 batang singkong teman-teman, saya taruh aja di samping pagar dan itu tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri, lalu saya lihat itu sudah panjang batang singkongnya dan juga sudah mulai menua. Daripada sia-sia ya teman-teman, karena daunnya juga tidak bakalan bisa kita ambil kalau cuma 1 batang singkong saja. Jadi saya potong-potong batangnya itu lalu saya tanam kembali. Ini katuk yang baru saya tanam. Ini penampakannya seperti ini, masih kering keronta. Karena saya ambilnya dari anakan teman-teman, saya cabut lalu saya tanam ulang. Kita tunggu saja, semoga bisa cepat tumbuh subur. Ini sayuran di pinggir rumah ya teman-teman. Katuk kemarin itu baru dipetik sama mama. Saya jejer di samping pagar. Samping pagar kebun samping ya teman-teman, ada juga daun pepaya Jepang. Kalau daun pepaya Jepang di sini banyak sekali. Tuh. Banyak sekali daun pepaya Jepang di sini teman-teman. Lanjut di area sini, itu saya punya 1 pohon matel. Bukan 1 deh, ada 2 tempat yang saya tanami dengan pohon matel. Itu sayur teman-teman, saya juga belum pernah coba, tapi kata orang sih enak.
Dan karena dikasih juga bibitnya, jadi saya langsung tanam. Alhamdulillah setelah beberapa hari saya melakukan penanaman itu di tempat saya masih sering turun hujan, jadi tanahnya tetap lembab teman-teman, sehingga merangsang tanaman untuk tumbuh akar. Pohon katuk juga ada. Jadi kalau untuk untuk tanaman katuk dan juga daun pepaya Jepang di samping rumah itu tidak bakalan putus teman-teman, selalu ada. Ini juga saya punya pohon cabai yang sudah hampir mengering, tapi buahnya masih Masya Allah banyak sekali. Banyak yang merah, banyak yang masih hijau, banyak yang masih orange, banyak yang baru tumbuh buah yang baru juga. Ada juga yang baru tumbuh bunganya teman-teman. Nih, ini penampakannya. Di sini juga ada pohon matel yang saya tanam kemarin, matel daun ya teman-teman, semoga cepat tumbuh. Lanjut ke area sini, katuk juga masih ada. Katuk itu banyak sekali teman-teman. Dan ini pepaya. Pepaya. Ada rambutan, ini dari hasil jangkok teman-teman. Untuk pepaya di jalur sini ada 1, 2, 3, 4. Ini saya setiap kali tanam pepaya teman-teman itu selalu jadi buah, tidak pernah jadi bunga. Padahal saya ingin juga untuk salah satu pohon pepaya saya itu berbunga, biar bunganya bisa saya ambil buat bikin sayur. Tapi selalu saja menjadi pepaya buah. Memang tangan cocok sekali untuk tanam pepaya teman-teman. Katuk di sini banyak, tidak pernah putus, jadi jangan takut untuk kehilangan ini sayur. Lanjut kita masuk ke area belakang teman-teman. Nih di area belakang penampakannya. Saya mau kasih lihat juga di area samping-samping tembok dapur saya teman-teman. Mengapa saya punya tanaman katuk itu banyak sekali? Karena setiap selesai saya masak sayur katuk, batangnya itu tidak pernah saya buang, langsung saya tanam seperti ini dan dia tumbuh lagi teman-teman. Di pohon yang lama semakin kita petik daun mudanya itu bakalan semakin subur, dan di tempat yang lain kita tanami batang dari yang kita petik itu. Dan nih, tumbuh subur teman-teman, alhamdulillah. Subur-subur semua. Tuh. Subur-subur ya teman-teman. Dan ini dia primadona kebun saya, cabai. Aduh, cabai saya itu pendek-pendek saja teman-teman, tapi buahnya Masya Allah. Ini juga ada beberapa pohon yang saya tanami dan berbuah. Ini apa memang jenis cabai kerdil atau bagaimana ya teman-teman? Saya punya cabai ini beberapa. Dia punya pohon kecil-kecil begini saja. Kecil-kecil begini tapi sudah berbuah, sudah berbunga. Saya juga tidak tahu ya ini cabenya cabai jenis apa yang saya tanam, karena saya asal ambil saja dari dapur. Mama punya cabai-cabai yang sudah busuk, yang sudah tidak terpakai lagi, sudah banyak-banyak, itu saya ambil lalu saya semai. Dan dia punya bentukan seperti ini. Pas dia tumbuh itu dia punya bentukan seperti ini teman-teman. Pendek-pendek tapi sudah berbuah, sudah berbunga. Alhamdulillah lah teman-teman, daripada saya harus beli cabai juga. Ini sudah 1 tahun saya tidak pernah beli cabai, karena cabai yang kita konsumsi di rumah itu kita selalu petik sendiri dari halaman rumah teman-teman. Ini saya selipkan juga beberapa tanaman serai saya, biar kalau kita masak ikan itu tidak perlu ambil lagi, tidak perlu beli lagi, kita cukup petik-petik saja di samping-samping rumah. Ada juga di sini serai. Daun pepaya Jepang jangan ditanya lagi, itu rimbun sekali dan banyak sekali teman-teman. Cabai juga ada, cabai banyak teman-teman. Tuh. Bisa dilihat teman-teman, saya punya tanaman cabai ini malah mirip seperti tanaman hias. Jadi dia kecil-kecil saja.
Ini juga banyak kangkung yang tumbuh sendiri di halaman belakang rumah saya. Karena memang dulu saya sering buang batang-batang kangkung, limbah masak itu di belakang rumah saya buang saja begitu dan banyak yang tumbuh. Tapi kemarin sudah saya bersihkan karena di area sini kan saya mau taruh banyak tanaman. Jadi saya bersihkan tanaman-tanaman kangkung yang menjalar, merambat di tanah itu. Tapi sepertinya dia punya akar banyak yang tertinggal juga hingga dia tumbuh sendiri. Ini saya juga punya tanaman jeruk nipis. Ini kemarin baru saya pangkas dan semakin dipangkas itu semakin rimbun teman-teman. Di belakangnya itu saya punya tanaman talas. Saya baru tanam kemarin-kemarin teman-teman. Saya setiap kali tanam talas itu selalu gagal teman-teman. Di sini banyak sekali tanaman talas yang saya tanami sendiri tapi gagal, tidak pernah berumbi. Daunnya saja yang lebar-lebar tapi bagian akar kosong. Dan kita buka tudung saji. Tuh. Di bawah tudung saji ini saya punya semayan tomat. Ini dari limbah dapur juga teman-teman. Mama punya tomat yang sudah busuk, sudah banyak-banyak itu. Saya ambil lalu saya semai. Dan saya tutup dengan tudung saji seperti ini biar tidak dicakar sama ayam. Dan juga tidak rusak waktu terkena air hujan deras teman-teman. Jadi saya tutup pakai tudung saji kayak begitu. Ini inisiatif saja teman-teman. Tidak ada diajar oleh siapapun. Tidak ada teori khusus tentang penutupan ini bedengan atau semayan dengan tudung saji seperti ini. Tapi alhamdulillah cara saya seperti ini akhirnya saya punya tanaman itu aman. Maaf sedikit berisik karena rumah saya dekat bandara teman-teman, itu pas pesawat lewat tetap di sini berisik. Lanjut di sini juga masih ada cabai, ada nanas, ada juga stroberi di sini. Ini stroberi tanaman dataran tinggi ya teman-teman, tapi saya di Ambon, saya punya rumah bahkan di dekat pantai. Saya coba-coba tanam saja dan alhamdulillah ini teman-teman bisa lihat ini sudah mulai kemerah-merahan. Saya tidak takut untuk tanam stroberi karena sudah beberapa kali saya punya stroberi ini berbuah walaupun buahnya juga tidak banyak. Tapi bisa jadi hiasan saja teman-teman kalau 1-2 buah saja yang berbuah seperti ini. Nanti akan saya perbanyak lagi. Ini alhamdulillah teman-teman, ini bakalan saya simpan buat queen. Jadi walaupun rumah kalian itu di daerah dataran rendah, stroberi juga tetap bisa kita tanam. Yang penting kita perhatikan dia punya tanah, dia punya perawatan. Itu pagi sore harus rajin kita siram teman-teman. Dan dia juga memang harus kena sinar matahari full. Untuk stroberi ini teman-teman, jadi jangan disayang-sayang, jangan disimpan dalam teras saja, nanti dia lama untuk berbuah. Saya lepas saja seperti ini, saya taruh saja di kebun, tidak ada paranet juga, saya taruh begini saja. Tapi alhamdulillah dia berbuah. Ada beberapa saya punya tanaman stroberi itu sudah berbuah. Sudah sekitar 1 tahun belakangan ini saya tanam stroberi dan selalu berbuah teman-teman, alhamdulillah. Ini juga di pot stroberi yang tidak terlalu subur ini. Saya taruh saja sebenarnya ini biji cabai di sini. Tapi dia bertumbuh. Untuk semayan-semayan saya yang tidak ada teknik untuk saya melakukan penyemaian. Tapi saya taruh saja cabai-cabai yang sudah busuk, tomat-tomat yang sudah busuk di pot-pot yang sudah tidak terpakai atau pot tanaman lain yang ukurannya itu jauh lebih besar. Dan dia bakalan tumbuh sendiri teman-teman seperti ini. Nanti kalau sudah mulai besar baru saya pindahkan. Kalau daunnya itu sudah sekitar 4 atau 5 daun sejatinya itu sudah sekitar 4 atau 5 daun, bakalan saya pindahkan ke tempat lain. Di belakangnya ini saya punya kacang panjang. Saya bikin rambatan kayak gini aja teman-teman, ala-ala. Jadi semoga dia cepat berbunga dan berbuah ya teman-teman. Alhamdulillah subur-subur juga. Untuk gambas masih sama.
bagian atas juga sudah mulai rimbun ya teman-teman. Ini dari pohon yang lama ya, bukan yang barusan ditanam. Untuk gambas juga ada banyak di sini yang saya tanami teman-teman. Itu saya kasih lanjaran-lanjaran seperti ini. Nih, alhamdulillah subur, sudah mulai merambat juga. Ada beberapa juga yang saya taruh dalam polybag seperti ini. Subur, alhamdulillah. Di bagian sini juga ada. Di sini itu terong. Itu tanaman terong saya. Alhamdulillah tumbuh subur ya. Ini padahal kemarin sudah hampir mati teman-teman, tapi saya biarkan saja. Ada cabai juga, kacang panjang yang saya tanami dalam ember bekas, jadi tidak perlu banyak alasan bahwa tidak punya halaman lah, tidak punya tanah, tidak punya media tanam. Ini saya saja tanam dari menggunakan ember bekas seperti ini dan dia tumbuh subur. Tuh, bahkan sudah melilit-lilit segala macam apa aja yang ada di samping dia itu teman-teman. Dan penampakannya seperti ini kebun belakang rumah saya. Tuh penampakannya seperti ini. Bisa dilihat tuh gerimis teman-teman. Jadi saya masuk dulu sebentar. Saya mau ajak teman-teman juga ke bagian samping rumah yang lain. Ini saya punya kacang panjang juga yang saya tanam di samping kamar mandi, di belakang dinding kamar mandi saya teman-teman. Ini saya buat rambatan seperti ini aja. Maklumlah ini dibuat sendiri sama saya, jadi penampakannya tidak terlalu estetik teman-teman, tapi bolehlah untuk tanaman-tanaman kacang panjang saya ini merambat ke atas daripada nanti dia tidak ada tempat rambatan. Jadi saya bikinin seperti ini saja. Di samping rumah juga ada terong, ubi jalar madu saya yang saya tanami sekitar 1 minggu yang lalu. Ini sudah subur, sudah tumbuh banyak sekali daunnya, alhamdulillah. Dan kacang panjang saya yang saya tanami dalam planter bag ini sudah berbunga teman-teman. Walaupun semainya itu dalam satu waktu yang bersamaan, tapi dia punya tingkat kesuburan itu tidak sama ya teman-teman. Ada yang sudah berbunga, ada yang masih baru keluar lanjaran-lanjarannya. Nih, di bagian sini jauh lebih subur teman-teman. Tidak tahu kenapa, karena mungkin tidak pernah saya cabut-cabut. Ini memang dari semaiannya, tempat semaian langsung saya biarkan saja seperti itu kah. Jadi lebih subur teman-teman. Oke teman-teman, karena di sini sudah hujan deras, jadi daripada saya basah dan kepala saya sakit teman-teman, jadi kita sudahi dulu kita punya video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.